Malam hari ini, waktu yang indah ini kami serahkan kepada Pastor Tilaar dengan topik yang sudah disiapkan. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sahabat kembali untuk kita semua. Pelajaran kita pada saat ini adalah tentang kuasa jahat dan umat sisa terakhir. Tentunya kita mengetahui di belakang dari kuasa jahat ini siapa, tetapi yang perlu kita ketahui adalah agen-agennya, kaki tangannya, yang kita hubungkan dengan umat sisa terakhir. Kita perlu tahu bahwa setiap generasi, setiap zaman, ada umat sisa. Dari sejak Adam dan Hawa sampai sekarang ini, ada umat sisa. Dari umat sisa, terbentuk umat sisa yang lain. Seterusnya, dari umat sisa, terbentuk umat sisa, sampai umat sisa yang terakhir. Dan di dalam pelajaran-pelajaran yang kita ketahui, tentunya kita mengetahui umat sisa terakhir adalah saudara dan saya yang menjadi anggota SDA sebagaimana yang telah dinubuatkan baik dalam buku Wahyu maupun dalam tulisan inspirasi roh nubuat. Baik, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita boleh mengerti lebih baik lagi, lebih dalam lagi bagaimana sepak terjang kuasa kuasa jahat di dunia ini teristimewa yang berlaku kepada umat sisa yang terakhir, di mana saudara dan saya menjadi anggotanya. Di dalam pengkhotbah pasal yang pertama, ayat 9, Raja Salomo katakan, apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Sebagai seorang yang memiliki hikmat yang tiada tandingannya selain Yesus di dunia ini, Raja Salomo mengambil kesimpulan bahwa memang segala sesuatu yang ada itu tidak pernah sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Artinya, yang sudah terjadi itu akan terjadi lagi. Sangat jelas, ini ilham dari Tuhan. Dan kita perlu uh, mengetahui ini semua. Kemudian dikonfirmasi dalam tulisan Roh Nubuat, banyak nubuatan digenapi dengan cepat. Setiap unsur kuasa diatur untuk bekerja. Sejarah masa lalu akan terulang. Pertentangan yang lama akan membangkitkan kehidupan yang baru. Bahaya atau resiko akan menimpa umat-umat Allah pada setiap sisi. Roh Nubuat menjelaskan kembali atau mengkonfirmasi kembali bahwa yang namanya umat Allah, umat Tuhan, ya, sejak paling kurang sejak zamannya Sister White sampai sekarang ini selalu menghadapi banyak risiko, bahaya. Karena apa? Sebagaimana yang terjadi di masa yang lalu, setan dan agen-agennya berusaha untuk menyerang umat-umat Tuhan. Dari setiap sisi, itu juga terjadi sekarang ini. Ya. Sekali lagi, sejarah terulang kembali. Masa lalu, pengalaman masa lalu, ya, akan terulang kembali. Dan kalau kita lihat dari sejarah yang lalu, dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat ini, orang yang beroleh lebih banyak teranglah yang paling hebat diserang oleh setan untuk menjeratnya. Ya, kita tahu setan sampai sekarang ini ada ribuan bentuk, ya, cara atau penipuan yang dilakukan oleh setan yang kalau mungkin, kalau bisa,
umat Tuhan, umat sisa terakhir juga tidak akan mengerti bahwa itu adalah jerat setan. Dan yang paling banyak adalah orang-orang yang biasa berkecimpung memberikan pelajaran-pelajaran, khotbah-khotbah, kebenaran firman Tuhan dimanapun. Jadi jerat-jerat setan memang terbentang di hadapan kita, sebagaimana yang kita sudah ketahui. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa sebagaimana terjadi kepada bangsa Israel kuno dulu, perjalanan mereka dari Kanaan dari Mesir menuju Kanaan, itu juga akan terulang kembali kepada umat-umat Tuhan sekarang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana setan, kuasa jahat ini, menyerang umat sisa terakhir, di mana saudara dan saya hidup sekarang ini. Dalam buku Maranatha, halaman 166. Setan sudah lama mengadakan persiapan untuk usahanya yang terakhir, menipu dunia. Dasar pekerjaannya diletakkan oleh jaminan yang diberikan kepada Hawa di Eden. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sedikit demi sedikit ia telah persiapkan jalan untuk rencana induk penipuannya lewat spiritisme. Jadi saudara perhatikan, setan atau kuasa kegelapan, kuasa jahat, sudah mempersiapkan dari waktu-waktu yang lalu. Dan dia gunakan lewat spiritisme. Saudara perhatikan, spiritisme. Dan itu akan tercapai pada umat sisa terakhir di akhir zaman. Jadi sekali lagi, umat yang sisa itu setiap generasi ada. Tetapi ada umat sisa terakhir di akhir zaman atau di zaman akhir. Itulah, ya, kita sudah pelajari dan saya yakin saudara dan saya yang menjadi anggotanya sekarang itulah umat sisa terakhir. Dan spiritisme akan digunakan oleh kuasa jahat ini. Jadi kita perlu hati-hati, ya. Tidak sedikit orang yang terlibat di dalam spiritisme ini, ya. Nanti kita lihat satu persatu. Di dalam 1 Petrus pasal 5, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kita lihat sepak terjang setan, dia itu mengerikan kali seperti singa. Dan dia menyerang, kalau kita lihat konteksnya, yang namanya singa, dia selalu menyerang arahnya itu, kalau ada angin bertiup, dia menyerang dari lawan dari apa? Angin yang bertiup, sehingga tidak ketahuan. Inilah sepak terjang dari setan seperti singa. Kemudian dikatakan dalam Kemenangan Akhir 593-594, setan dia menggunakan setiap kesempatan, setiap kemungkinan untuk menghalangi semua manusia, khususnya saudara dan saya tentunya sebagai umat sisa, untuk mempelajari tentang Alkitab. Dikatakan tidak seorang pun kecuali mereka yang membentengi pikiran mereka dengan kebenaran Alkitab akan berdiri melalui pertentangan besar yang akhir ini. Saudara-saudara, setan tahu, kuasa jahat ini tahu bahwa ketika saudara dan saya mempelajari Alkitab dengan tekun, inilah yang akan membentengi kita, pikiran kita, dan akan menyanggupkan kita berdiri di dalam pertentangan besar terakhir yang sudah tidak lama. Masa kesukaran yang besar nih, tidak lama. Ya. Kita tahu Sandelo ini sudah tidak lama. Ya. Kita tidak tahu. Jangan-jangan tahun ini atau tahun depan, kita tidak tahu. Tetapi
pergerakan-pergerakan yang ada di dunia ini begitu cepatnya, roh nubuat katakan. Sehingga tiba-tiba peristiwa itu terjadi. Ketika Tuhan melihat umat-umat Tuhan, umat pilihan yang siap dimeteraikan, sudah cukup jumlahnya, maka semua peristiwa-peristiwa itu terjadi dengan cepat. Saudara perhatikan bagaimana kuasa kegelapan ini bekerja di luar sana. Kita sudah tahu itu. Walaupun kita sudah tahu, kita harus pelajari semua cara-cara yang dia lakukan. Tetapi dalam Selected Messages jilid 1 halaman 122, saudara perhatikan. Kita harus lebih takut dari dalam daripada yang dari luar. Kekuatan yang dari dalam gereja. Jadi kalau dibilang dari dalam, ini adalah dari dalam gereja. Adalah lebih besar daripada yang di luar. Saudara-saudara, sekali lagi, kita berbicara dalam konteks Alkitab dan tulisan roh nubuat. Jadi bukan katanya, bukan kata si A, kata si B. Tetapi kita mengkonfirmasi dari Alkitab dan tulisan roh nubuat. Dan saudara-saudara sekalian, sangat jelas di sini bahwa kita perlu memperhatikan yang dari dalam ini, yang kita anggap aman-aman saja. Ternyata lebih besar, lebih menakutkan yang harus kita hadapi ini. Saudara-saudara, kita tahu bahwa gereja kita yang dinubuatkan ini memang dikatakan suam-suam kuku. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu pasal 3, 14-17. Tetapi, walaupun gereja kita adalah yang dinubuatkan, tetapi inilah keadaan kita yang harus kita ketahui, harus kita terima. Pernyataan dalam Alkitab dan juga dalam tulisan roh nubuat tentunya. Karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, Yesus katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya ketika gereja itu, Laodikia ini, berada dalam keadaan suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, maka Tuhan akan memuntahkan. Jadi dengan keadaan seperti ini, jangan saudara dan saya berbangga. Kita harus keluar dari keadaan ini. Satu-satunya pengharapan bagi saudara dan saya, sebagai umat sisa terakhir ini, supaya selamat, kita harus apa? Menyadari dan dapat melihat dengan jelas keadaan saudara dan saya. Lalu kita lihat, kita harus mengetahui penyakit rohani yang saudara dan saya alami. Bagaimana dinyatakan dalam buku Wahyu tadi, itu kita harus tahu. Jangan sampai kita cuma belajar dan belajar, tapi kita tidak mengetahuinya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, ungkapan yang dinyatakan dalam Christian Service 41. Tidak satu dari 20 nama yang terdaftar dalam buku gereja siap menutup sejarah mereka di dunia ini menjadi tanpa Allah, tanpa harapan di dunia sebagai orang berdosa biasa. Ini dinyatakan oleh Nyonya White kepada umat Tuhan pada zamannya pada saat itu. Yang sementara berkumpul. Lalu dia katakan kalimat ini. Tetapi karena sejarah terulang kembali dan kita perlu mempelajari peristiwa lalu, karena itu menjadi acuan, menjadi pelajaran yang sangat penting bagi saudara dan saya yang hidup di zaman akhir sebagai umat yang sisa terakhir ini, maka kita harus waspada. Waspada. Mengapa dikatakan tidak satu dari 20 nama ya yang terdaftar dalam buku gereja ini yang akan diselamatkan? Secara gamblang kita katakan. Karena apa? Ini alasan salah satunya. Karena mereka mengakui melayani Allah, tapi juga bersungguh-sungguh melayani Mamon. Nah, pekerjaan yang setengah-setengah ini yang dikatakan suam-suam kuku inilah dikatakan menolak Kristus secara konstan, secara tetap. Saudara, memang kita perlu berbangga karena kita adalah umat sisa terakhir
yang dinubuatkan periode jemaat Laodikia. Tetapi jangan lupa, begitu banyak kelemahan, kekurangan yang saudara dan saya miliki, di mana kita harus keluar dari keadaan itu kalau mau diselamatkan. Saudara perhatikan, mengapa dikatakan Laodikia suam-suam kuku? Karena memang melayani Tuhan, aktif ke gereja, aktif buat KKR, buat kelompok pendalaman Alkitab, penginjilan berjalan. Tetapi dalam waktu yang sama juga dikatakan, orang-orang Laodikia ini, yang mengaku umat sisa terakhir ini juga ternyata bersungguh-sungguh melayani Mamon. Apa itu Mamon? Segala hal yang kita lakukan karena kepentingan diri kita, keegoisan kita, untuk hal-hal yang boleh membuat kita senang secara manusiawi, itulah mamon itu. Termasuk di sana uang, harta, jabatan, talenta kita juga bisa menjadi mamon kalau itu hanya untuk kepentingan diri kita. Nah, inilah sebabnya kita perlu mengetahui karena kuasa kegelapan ternyata ada di dalam gereja. Itu yang harus kita ketahui. Ya, ya, zamannya Sister White, dia sudah mengatakan sebelum dia meninggal dunia, dia katakan hal-hal yang sementara terjadi pada saat itu di dalam gereja, saudara-saudara sekalian. Dikatakan setan sudah membawa satu reformasi palsu yang besar. Di mana? Di kalangan anggota-anggota SDA. Reformasi palsunya adalah menghentikan doktrin-doktrin yang menjadi tiang-tiang iman pada saat itu. Lalu ada apa? Reorganisasi. Di dalam letter 242 Oktober 1903. Kemudian dikatakan di sini, prinsip-prinsip kebenaran yang diberikan kepada umat sisa akan dibuang. Agama kita akan dirubah. Sister White sebelum dia meninggal, ya, dia melihat keadaan gereja kita, di mana saudara dan saya menjadi anggotanya. Agama dirubah. Prinsip kebenaran Tuhan dirubah. Karena apa? Karena dikatakan kita harus lebih takut dari dalam gereja ini. Karena inilah yang sudah dinubuatkan yang akan terjadi. Sementara terjadi dan akan terjadi lebih banyak lagi. Lalu dikatakan prinsip-prinsip dasar yang pada zamannya Sister White sudah bertahan 50 tahun. Dianggap sebagai kesalahan. Saudara bisa bayangkan. Prinsip-prinsip kebenaran, doktrin-doktrin dasar dari gereja Masih Advent hari ke-7 yang dipertahankan 50 tahun, tiba-tiba dianggap suatu kesalahan. Satu organisasi baru akan didirikan. Dan akan ada buku-buku baru ditulis tentang filsafat-filsafat yang mengagungkan intelektual, kepintaran, pengetahuan manusia. Lebih dari firman Tuhan itu sendiri. Dan dikatakan dalam komentar ini, hari Sabat memang tetap dihargai, tetapi akan dianggap biasa-biasa saja. Para pemimpin akan mengajarkan kebajikan lebih baik daripada perbuatan jahat. Tapi Allah sedang disingkirkan. Mereka akan menempatkan ketergantungan kepada kekuatan manusia. Saudara boleh perhatikan sekarang ini ya. Kita secara transparan melihat apakah firman Tuhan, nubuatan yang dinyatakan oleh hambanya Sister White, itu digenapi atau tidak. Sekali lagi, kita tidak mendiskreditkan siapa-siapa. Tetapi kita mau melihat apa yang dinyatakan firman Tuhan, baik Alkitab dan juga tulisan Roh Nubuat. Semuanya itu digenapi atau tidak. Dan pada faktanya, kita sudah melihat begitu banyak digenapi. Begitu banyak. Saya yakin, saudara-saudara banyak yang mengalami apa yang sudah dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat ini. Dikatakan fondasi mereka akan dibangun di atas pasir dan badai dan pencobaan akan menyapu bangunan tersebut. Ini yang telah dikatakan oleh Sister White. Bagaimana keadaan kita, gereja kita.
umat sisa terakhir di zaman akhir ini. Inilah keadaan kita, saudara sekalian. Yang perlu kita waspadai, karena jangan sampai kita menganggap bahwa kita memang benar berada di dalam kebenaran sebagai umat sisa terakhir. Tetapi sepak terjang saudara dan saya boleh jadi dituntun oleh kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa jahat yang ternyata sudah bercokol lama di dalam gereja kita. Apakah mereka sebagai pimpinan kita, sebagai teman-teman kita seiman, ya. Semua itu sudah dinyatakan. Sekali lagi, ini yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat. Di dalam firman Tuhan juga menyatakan demikian. Saudara, saya ingin memberitahukan, sih sudah lama berulang-ulang, saudara bisa lihat videonya ada di YouTube. Mudah-mudahan tidak di take down, ya, masih ada. Alberto Rivera. Alberto Rivera ini adalah salah seorang imam Jesuit, ya, imam Jesuit. Tetapi dia bertobat, dan dia dikejar-kejar akhirnya, ya, dibunuh dia karena mengungkapkan semua sepak terjang dari Jesuit ini. Tentu ada juga Freemasonry, ya, dan juga dari Illuminati. Ya, saudara sekalian, ini dia katakan, nah ini buku-bukunya, saudara, ya. Saya lewatkan saja ini. Tetapi inilah pernyataan Alberto tentang SDA. Sebagai imam Jesuit sebelum dia bertobat, dan setelah dia bertobat dia menyatakan. Saudara bisa lihat di YouTube, ya. Dia katakan banyak organisasi militer. Ya, ini kata Alberto, ya. Saya latih mereka mempersiapkan bagaimana mereka dapat menjadi seorang Advent. Saudara perhatikan, ya, bagaimana mereka menyusup menjadi anggota gereja Advent dan juga dari gereja-gereja lain. Kemudian yang berikutnya, apa yang saya tahu, ini kata Alberto, ya, bahwa gereja masih Advent hari ke-7 sudah ditempatkan di bawah rancangan besar, dan rancangan nyata ini dari seluruh sejarah dari denominasi. Dan bukti terbanyak, ya, bukti terbanyak dari mereka sudah dilatih, dipersiapkan oleh Jesuit di mana saja mereka berada. Saudara-saudara sekalian, ya, inilah yang perlu kita ketahui, saudara. Jadi kita memang sebagaimana yang dinyatakan oleh tulisan Roh Nubuat dalam kemenangan akhir juga. Ya, peranan Jesuit ini begitu hebat, bahkan secara khusus GMAHK atau SDA ada rancangan besar di mana mereka merencanakan untuk pertama mengobrak-abrik doktrin-doktrin yang ada, dan orang-orang yang berpengaruh mereka apa? Singkirkan, dan mereka memasukkan doktrin-doktrin mereka yang tanpa sadar saudara dan saya akan uh, tidak mengetahuinya. Ya. Saudara perhatikan di sini, ya, bagaimana saudara bisa mengenal ini. Ya. Mereka ini memaksakan pembentukan gereja dan negara satu dalam pemerintahan di seluruh dunia. Jadi mereka sebenarnya dengan Freemasonry juga sama, menguasai dunia. Karena kepala-kepala negara, pimpinan-pimpinan pemerintahan, perusahaan-perusahaan besar, mereka di sana. Ya. Mereka ini adalah penentu, ya, penguasa di dalam hal politik di dunia. Dan mereka semua memihak kepada apa? Binatang yang pertama, Wahyu 13, ya, Vatikan. Mereka menggunakan kekuatan Amerika Serikat untuk melaksanakan pemerintahan dunia supaya tunduk kepada apa? Vatikan. Nah, mereka mengklaim Kristus sebagai Tuhan tetapi mengizinkan pembunuhan. Nah, semua ini, saudara, kita bisa melihat, mengenal anggota-anggotanya ini. Dan saudara-saudara sekalian, ya, saya tidak mendiskreditkan, ya, gereja kita yang kita cintai, di mana Tuhan
menyatakan inilah biji matanya. Tetapi kita perlu ketahui sepak terjang kuasa kegelapan di dalam gereja kita. Saudara-saudara sekalian, saya menyaksikan, ya. Jadi saya tidak katanya, tetapi pengalaman pribadi kami, pengalaman pribadi saya, saudara-saudara sekalian, ya, bahwa ternyata sebagaimana yang dikatakan oleh Alberto Rivera ini, begitu banyak mereka sudah menempatkan orang-orang seperti itu. Suatu kali, ya, saya bertemu ini di satu jemaat, ya, satu jemaat, di mana anggota kami menjadi tumbal. Untung saja dia lolos. Tumbal artinya dia mau di, dibunuh. Ini contoh bagaimana kuasa kegelapan itu sudah masuk dalam gereja kita. Dan orang ini adalah orang terkenal yang sudah disusupkan di dalam. Orang terkenal. Dan dia melakukan hal ini bukan 1-2 kali. Setiap waktu-waktu tertentu. Sebulan sekali dia harus mengorbankan manusia. Saudara bayangkan. Tapi orang ini, orang rohaniawan, ya, donatur di gereja Tuhan ini. Saudara perhatikan ya. Kemudian ada beberapa ketua-ketua jemaat yang saya tahu, saya saksikan ini karena saya tahu. Mereka itu dengan cepat di perusahaannya mendapatkan posisi tertinggi. Tetapi mereka ternyata terjebak masuk dalam kelompok Freemasonry. Masuk di sana. Dan juga ada beberapa Jesuit. Ada ciri-ciri khasnya bisa kita lihat. Ya. Kemudian ya ada beberapa pengusaha juga. Ya, walaupun dia donatur untuk gereja kita. Tetapi di belakangnya adalah kuasa-kuasa kegelapan. Saya menyaksikan ini, saudara, dan saya mengaminkan apa yang sudah dinubuatkan. Begitu banyak. Dan saudara perlu tahu, spiritisme itu sekarang merajalela. Saudara dikatakan apa? Ribuan bentuk sekarang ini. Ribuan bentuk sudah masuk di dalam gereja kita. Oleh karena itu, saudara bisa apa? Memvalidasi, memastikannya dengan berdoa, dengan belajar firman Tuhan. Tuhan tunjukkan itu. Karena apa? Di dalam gereja. Saya tidak malu menyatakan hamba-hamba Tuhan. Tidak banyak. Beberapa hamba Tuhan dipakai juga. Pendeta, tua-tua, ketua-ketua, dan anggota ada di sana, saudara. Harus waspada. Mereka itu jago firman Tuhan. Tulisan nubuat jago khotbah. Luar biasa itu, saudara. Ya, sampai saya suka nangis, suka bertanya sama Tuhan, Tuhan, kok bisa orang-orang seperti ini? Menghancurkan umat-umat, tapi tidak kentara pekerjaan mereka. Saudara, saya harus kasih tahu. Karena ketika nanti suatu waktu saudara melihat Tuhan tunjukkan itu, maka saudara akan merasa apa? Yakin apa yang dinyatakan dalam tulisan roh nubuat. Dan juga nubuatan-nubuatan dalam Yeskiel itu terbentuk. Sekarang ini, aplikasi keduanya kelihatan. Aplikasinya kelihatan. Saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, saya mengkonfirmasi apa yang dinyatakan dalam nubuatan. Roh nubuat dan di dalam Alkitab. Untuk memastikan bahwa itu benar. Karena itu firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan, saudara sekalian. Baik, saudara, saya lanjutkan kutipan-kutipannya. Jadi, ini yang perlu kita ketahui. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kita harus keluar dari keadaan suam-suam kuku ini. Saudara bayangkan, kita sudah suam-suam kuku, agen-agen kuasa kegelapan banyak beredar di dalam gereja-gereja kita. Artinya, setiap saudara
tinggal di satu jemaat, satu gereja, kecil, sedang, atau besar, kuasa kegelapan ada di sana. Mengapa ada? Karena di mana ada kebenaran, kuasa kegelapan pasti ada. Dan dia menggunakan orang-orang tertentu. Bahkan dalam tulisan Roh Nubuat katakan, boleh jadi itu adalah setan sendiri atau iblis sendiri yang menyerupai manusia. Seolah-olah dia lahir di dunia ini, dia sekolah teologi, dia dibaptiskan, dan seterusnya. Tapi ternyata inilah iblis yang menyerupai manusia supaya tidak kentara cara kerjanya untuk membawa saudara dan saya kepada kebinasaan. Kalau saudara masih tetap suam-suam kuku, katanya apa? Akan gagal ke surga. Karena keadaan Laodikia, artinya kehadiran Kristus tidak ada di dalamnya. Dan dikatakan orang Laodikia yang suam-suam kuku ini, di mana mereka ini menjadi alat setan yang paling ampuh. Saudara perhatikan, alat setan paling ampuh di dalam gereja ini. Karena apa? Karena orang yang setengah-setengah hati ini, yang dikatakan lebih buruk dari orang kafir. Kata-kata dan kehidupan mereka menyesatkan kedua belah pihak. Kalau orang kafir menunjukkan aslinya. Tapi kalau orang Kristen yang suam-suam kuku menipu kedua belah pihak. Dalam kutipan ini juga selanjutnya menyatakan, inilah alat setan yang paling ampuh, yang tidak ada alat lain lagi yang lebih hebat yang setan gunakan. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang, termasuk umat-umat pilihan, umat sisa terakhir yang ada, supaya mereka murtad, mereka dibinasakan lewat orang-orang ini. Apakah gereja yang dinubuatkan ini, saudara, akan bertobat? Roh Nubuat katakan, apakah kita berharap akan melihat seluruh gereja dibangunkan rohaninya? Waktu itu tidak akan pernah datang. Jangan berharap kita dibangunkan semuanya. Karena apa? Karena banyak kuasa-kuasa kegelapan juga yang ada di dalamnya. Saudara-saudara, jemaat Laodikia, jemaat sisa terakhir, di mana saudara dan saya menjadi anggota. Pekabaran jemaat Laodikia dalam Wahyu pasal 3 ini, itu ditujukan kepada saudara dan saya. Dikatakan Laodikia ini sudah menjadi seperti dunia, tidak kelihatan bedanya dengan dunia. Tidak apa bisa membedakan lagi mana dunia, mana yang bukan dunia. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita memang dianjurkan untuk berjaga-jaga, berdoa, dan juga bekerja. Karena inilah benteng kita di dalam menghadapi cobaan-cobaan, tantangan yang besar, kuasa-kuasa kegelapan. Berdoa, berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu dengan mempelajari firman Tuhan, tulisan Roh Nubuat, lalu berdoa dan bekerja. Tulisan Roh Nubuat juga konfirmasi begitu. Bekerja ini adalah penginjilan. Nah, 3 hal ini ada di dalam bilik atau tempat suci, penyucian itu. Jadi proses penyucian itu harus terjadi dengan menjalankan ketiga hal ini, saudara. Harus serentak, tiap hari itu harus kita jalankan. Ini satu paket, nggak boleh dipisah-pisah. Di dalam belajar Alkitab, Roh Nubuat tiap hari, lalu kita berdoa, meditasi. Di sana ada puasanya, ya, seminggu 1-2 kali. Lalu di dalam penginjilan pribadi. Jadi sekali lagi harus kita jalankan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ini dinyatakan dalam firman Tuhan, dalam tulisan Roh Nubuat. Banyak yang akan berdiri di mimbar dengan obor nubuatan palsu di tangan mereka yang berasal dari setan. Jadi sudah dinyatakan. Oleh karena itu, ketika saudara mempelajari seperti malam ini juga, ya, saudara harus mengkonfirmasi. Saudara berdoa, minta tuntunan Roh Kudus supaya pelajaran yang saudara sudah pelajari
itu benar atau tidak. Konfirmasi. Jangan sampai, jangan-jangan ini palsu. Jangan-jangan ini dari kuasa kegelapan. Saudara konfirmasi. Karena dikatakan akan ada banyak apa? Yang berdiri di mimbar. Siapa berdiri di mimbar? Lalu memberitakan kebenaran. Itu para pendeta, tua-tua, orang-orang evangelis, ya, yang berdiri di mimbar. Mereka-mereka ini. Bukan dibilang sedikit, banyak. Kita harus waspada, hati-hati. Selalu minta Roh Kudus yang tuntun kita. Salah satu pekabaran yang mungkin berulang-ulang kita dengarkan, yang menyatakan bahwa gereja masih Advent hari ketujuh ini adalah Babel. Lalu memanggil supaya apa? Keluar dari sana. Saudara, itu bukan ilham dari Roh Kudus. Hati-hati kalau ada yang berdiri di mimbar seperti itu. Sudah sangat jelas. Dikatakan Yesus tidak menyebut gerejanya Babel. Lalu menyuruh keluar dari sana. Tetapi yang dikatakan apa? Seberapa banyak saya mengasihimu, kata Yesus. Sebegitu banyaklah saya menegur kamu, marah atau menghukum kamu. Ini pekabaran Wahyu, pasal 3 ayat 19. Itu yang benar. Bukan menyatakan karena suam-suam kuku, banyak kelemahannya keluar dari gereja ini. Itu pekabaran bukan dari Roh Tuhan tadi katanya. Lalu Sister White katakan, saya tidak menghindar untuk menyatakan semua nasihat Allah kepada gereja yang telah saya terima. Jadi Sister White sendiri apa? Mengakui, menerima. Inilah gereja saya yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Yang senantiasa perlu ditegur. Perlu ditegur, dinasehati. Tapi inilah gereja Tuhan yang terakhir. Walaupun sudah murtad, mereka tidak dipanggilnya sebagai Babel, tapi garam dunia, terang dunia. Mereka ini wakil Tuhan dalam menyampaikan pekabaran yang hidup di hari-hari terakhir. Ya, saudara sekalian, kita patut berbangga sebagai anggota SDA. Tetapi kita punya kewajiban untuk bisa keluar dari keadaan Laodikia, suam-suam kuku itu, di mana Tuhan akan memuntahkan, di mana saudara akan gagal ke surga katanya. Harus keluar dari sana. Karena sebenarnya kita ini adalah apa? Wakil Tuhan di hari-hari terakhir ini. Di hari-hari terakhir. Wahyu 18 menyatakan bahwa Babylon adalah gereja-gereja di luar GMAHK. Ini yang perlu kita konfirmasi kembali. Yang belum pernah menerima pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga. Mereka menolak kebenaran dan menerima kebohongan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Setiap orang yang membaca pasal ini tidak perlu tertipu. Saudara kalau mempelajari Wahyu pasal 18, saudara akan ngerti yang dibilang Babel itu yang di luar sana. Yang belum pernah mendengar apa? Pekabaran 3 malaikat. Malaikat pertama, kedua, ketiga. Jadi saudara dan saya tidak perlu tertipu dengan pelajaran-pelajaran atau pekabaran-pekabaran yang dinyatakan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa saya sendiri di dalam pelajaran-pelajaran yang saya selalu rekam dan saya berikan di YouTube. Saya sendiri beberapa kali pelajaran-pelajarannya di ban atau di take down sehingga tidak ada apa, tidak ada pelajaran-pelajaran itu lagi yang ada di YouTube beberapa ya. Karena terlalu apa, menyerang itu menurut mereka. Kemudian secara pribadi saudara, saya juga diminta oleh kaum Jesuit ya, utusan-utusannya dan juga dari Illuminati supaya bergabung sama mereka. Saya ditawarkan apa? Uang begitu banyak, rumah, mobil, apapun yang saya minta dikasih saudara. Hanya mereka minta apa? Bergabung sama kami, menjadi wakil kami. Hanya untuk apa? Mendata saudara-saudara
Siapa pendeta-pendeta Advent? Di mana alamat mereka? Majelis-majelis, ketua-ketua. Cuma itu saja, lapor saja. Tapi tetap berada di gereja ini. Saudara-saudara, saya katakan, bilang, kalau Anda itu adalah benar-benar manusia yang dipakai oleh kuasa kegelapan, bertobat. Tetapi kalau Anda itu adalah iblis yang menyamar sebagai manusia, saya bilang, saya punya Yesus Kristus. Keluar kamu. Jadi saya hardik dalam nama Yesus yang kuasa darahnya yang hebat. Keluar dari sana. Jadi berulang kali mereka coba untuk merayu supaya bergabung. Saudara sekalian, mengapa Laodikia ini perlu untuk bertobat? Karena apa? Di satu pihak kita secara rohani itu luar biasa, saudara. Tadi dikatakan, mengapa kita ini menjadi alat setan yang ampuh kalau masih dalam suam-suam kuku? Karena kita dalam hal-hal rohani hebat. Tetapi dalam hal-hal duniawi, mencintai mamun juga bersungguh-sungguh. Dikatakan bersungguh-sungguh itu. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati. Jangan menganggap kita aman-aman saja. Kita akan selamat. Ternyata apa? Kita bisa gagal. Oleh karena itu. Oleh karena itu di dalam pelajaran kita pada malam ini diberitahukan bahwa kuasa kegelapan, kuasa jahat itu sementara beredar-edar seperti singa yang mengaum-ngaum yang ada di sekitar saudara. Dan mereka itu ada di dalam gereja. Baik sebagai anggota awam biasa, majelis, sebagai pimpinan gereja, organisasi, para pendeta, hamba Tuhan, ada di sana semua. Ya. Itu yang nyatakan adalah apa? Tulisan roh nubuat. Dan itu sudah dikonfirmasi. Paling kurang saya alami itu. Saya melihat sendiri. Dan saya berdoa juga secara pribadi. Tuhan, jangan sampai saya jatuh. Ya. Puji Tuhan sampai sekarang Tuhan masih melindungi. Saya harus punya komitmen yang terus-menerus untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Artinya, menyelamatkan umat-umat Tuhan yang ada di dalam, yang masih mengambang di dalam iman. Nah, saudara sekalian, inilah yang kita lihat ya. Jadi, uh, ini dalam Wahyu 13 ayat 10 ya. Dikatakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara tahu ini Wahyu 13. Yang saya fokuskan, ketika masa itu terjadi, yang dibutuhkan oleh saudara dan saya sebagai umat sisa terakhir adalah apa? Iman. Yang penting adalah ketabahan dan iman saudara sebagai orang-orang kudus, umat sisa terakhir itu. Karena apa? Karena inilah yang akan menentukan saudara. Saudara ini tetap di dalam kebenaran atau tidak. Ketika saudara dipaksakan hati nurani saudara yang dimulai dalam 3-4 tahun terakhir ini. Lalu akan dilanjutkan dengan apa? Pemaksaan hati nurani yang puncak ketika hari Minggu sudah dipaksakan nanti. Saudara harus memiliki ketabahan dan iman sebagaimana yang dimiliki oleh Yesus itu sendiri ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ada 4 hal tadi kita lihat ya. Ketabahan, ya, iman, perintah Allah, dan iman kepada Yesus. Iman Yesus dan iman kepada Yesus. Ini harus saudara dan saya miliki. Baru kita bisa apa? Melewati semuanya itu. Saudara-saudara sekalian. Ya, saya mau katakan bagaimana lagi. Waktu ini sudah sangat-sangat singkat di depan ini. Saya tidak tahu. Ini bulan Juni ada apa? Bulan September, Oktober ini ada apa? Nggak tahu, saudara. Tetapi kita banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Karena kuasa kegelapan sekarang sudah begitu hebatnya. Yang dipakai adalah saudara-saudara seiman saudara yang saudara sadar atau tidak sadar. Ada di sebelah saudara. Bergereja sama-sama. Saudara tidak sadar. Gandum dan lalang itu sama-sama. Nggak sadar, saudara.
hanya dengan mempelajari firman Tuhan, saudara berdoa khusus dan puasa, maka saudara akan diberikan kepekaan untuk mengetahui mana alat-alat setan itu, mana kuasa-kuasa kegelapan itu. Saudara akan diberikan kepekaan untuk itu. Kalau saudara minta, Tuhan akan berikan. Kecuali saudara diam-diam. Nggak tahu saudara. Tapi kalau saudara minta, Tuhan berikan itu. Dan itu akan membantu saudara untuk lebih rohani lagi, lebih husuk lagi, untuk memiliki penyerahan yang lebih penuh pada Tuhan. Karena di hari-hari terakhir ini, saudara, begitu banyak ribuan cara setan sekarang menyerang saudara. Dan yang dia gunakan adalah yang kelihatannya baik, tapi bukan benar. Dan jangan lupa, dia juga menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Baik Alkitab, tulisan nubuat digunakan oleh kuasa-kuasa kegelapan ini. Yang boleh jadi itu adalah saudara-saudara kita yang selama ini mungkin kita-kita tidak ketahui. Tapi sebenarnya saudara, kalau saudara peka, saudara banyak penyerahan, saudara akan tahu. Saudara-saudara sekalian, ya, memang kita dalam masa penggoncangan ini, di dalam masa penggoncangan ini, Allah mau memiliki jemaat yang bersih dan suci. Supaya jelas. Penggoncangan ini lewat masalah-masalah yang ada. Ini juga saudara. Saudara perlu waspada. Barang siapa yang menginjak-injak hukum Allah untuk menuruti peraturan manusia akan menerima tanda binatang. Dia akan menerima kesetiaan kepada kekuasaan yang dipilih untuk dipatuhinya ganti Allah. Saudara perhatikan baik-baik ini ya. Saya harus secara pelan-pelan supaya saudara bisa mengerti. Saudara perhatikan, barang siapa yang menginjak-injak hukum Allah. Jadi kalau dibilang hukum Allah ini adalah 10 perintah Tuhan. Termasuk di sana hari Sabat. Perhatikan. Bukan dibilang hari Sabat saja. Tetapi siapa saja yang menginjak-injak hukum Tuhan, hukum pertama sampai yang ke-10. Lalu saudara lebih menuruti peraturan manusia, saudara akan menerima tanda binatang. Saudara lebih mengikuti kekuasaan duniawi dengan iming-iming sembako, dengan iming-iming jabatan, bonus, dan lain sebagainya. Hati-hati. Hati-hati. De facto, secara fakta, saudara sebenarnya sudah terima tanda binatang. De jure-nya nanti, ketika Sunday Law disahkan, saudara tinggal apa? Eksekusi, menerima saja. Tapi sebenarnya sebelumnya saudara sudah terima. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, pelajaran kita ya sampai di sini. Saya mengharapkan kita semua lebih memahami, ya, lebih berani untuk mengambil keputusan dan tidak takut-takut lagi sekarang ini. Pekabaran 3 malaikat yang saudara sudah tahu, yang sebenarnya untuk diri saudara dan saya dulu, baru kepada orang lain, itu harus benar-benar dijiwai. Sehingga ketika saudara menghadapi ancaman-ancaman, menghadapi sepak terjang kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita, itu kita lewati. Bukan dengan susah payah. Karena kita sudah melatihnya dari waktu ke waktu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika saudara baru mau menjalankannya. Itu yang sangat-sangat ya, membuat kita itu sulit untuk bisa mengalahkan cobaan ini. Sister White katakan, semua ujian, cobaan-cobaan yang kita hadapi setiap hari, itulah yang akan memampukan kita menghadapi masa kesukaran awal dan besar setelah Sandilo nanti. Kalau sekarang-sekarang ini kita tidak bisa lewati, nggak akan mungkin kita lewat sana. Artinya, kita udah kalah. Kita gagal ke surga itu. Itu saja. Ya. Jadi saudara sekalian, dengan pelajaran kita, mungkin ini bagian pertama, tetapi kiranya ini boleh membawa pengertian kita
karena kita waktunya sudah sangat singkat. Dan pelajaran-pelajaran seperti ini harus saudara dengar. Sekali lagi, berdasarkan tulisan di dalam Alkitab dan Roh Nubuat, bukan katanya kata A, kata B. Ya. Saudara perlu menerimanya dan mempelajarinya lebih baik lagi, lebih dalam lagi, dengan pertolongan Roh Kudus di tempat masing-masing. Inilah pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, hari ini membuat supaya kita mempunyai kepekaan ya, bahwa kuasa jahat sementara bekerja keras. Dan sebagai umat Tuhan kita harus peka sebagaimana yang sudah disampaikan. Mohon maaf, saya punya internet agak terganggu. Apa masih bisa dengar suara saya? Bisa-bisa. Hmm. Bisa ya? Oh, oke, terima kasih. Agak tadi hilang-hilang dari layar dia punya screen di sini. Kelihatannya terganggu, tapi rupanya masih bisa saudara-saudara ikuti. Baiklah, kita akan tiba pada apa namanya acara tanya jawab. Sebelum itu, bagi saudara-saudara yang mau bertanya, mungkin satu saja pertanyaan dulu. Nanti kalau ada kesempatan bisa lagi dikasih supaya banyak orang yang bisa dapat kesempatan. Bagi yang raise hand bisa di chat juga saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan, kita akan mendengarkan dulu satu lagu pujian yang akan disampaikan oleh The Bajas. Saya coba share screen dulu. Belum kedengaran suaranya. Langsung ke doa untuk doa tanya jawab. Saya minta Sister Grace Lopati ada? Oh, silakan. Coba tes mic dulu. Buka dulu apa? Unmute dulu. Masih mute itu, Grace. Belum masih mute. Coba. Oh, sudah berdoa. Sudah bisa dibuka.
Oke, kelihatannya ada masalah nih. Itu eh, Saudara Grace. Baiklah, Pastor, boleh saya pimpin dalam doa saja? Sudah bisa. Ya. Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Oke. Tadi host yang tidak mengizinkan. Mungkin tadi Oh, tersentuh baru terbisa buka. oke. Jadi sudah berdoa atau belum? Tadi saya kan. Belum, belum. Belum. Oke, kalau Tadi gitu silakan berdoa, Grace. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang baik hati, Bapa yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dan hebat atas kami. Engkau memberitahukan apa yang belum terjadi yang ada di depan, agar kami anak-anak-Mu mengetahui apa yang harus kami lakukan sementara kami hidup dan menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami dengarkan dari hamba-Mu Pendeta Ruli Tilar. Kiranya firman ini dapat menjadi penolong bagi kami sementara kami hidup dan kami menyesuaikan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kami berdoa untuk sesi tanya jawab yang akan dilangsungkan. Kiranya kami semua boleh bertanya apa yang perlu, yang penting yang kami ingin ketahui, bukan untuk mencari-cari kesalahan atau celah yang tidak baik, tetapi untuk benar-benar pengetahuan mempersiapkan hidup kami untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa karena Engkau dengar dan jawab doa kami. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Amin. Amin. Terima kasih, Grace, sudah memimpin dalam doa. Eh, Baiklah, tentunya sekarang kita berikan kesempatan bagi saudara-saudara yang bertanya. Saya buka dulu di dalam chat tadi. Saya lihat sudah ada yang bertanya dalam chat. Dari saudara Johnson Andrew. Dia katakan doktrin JMAHK akan dirubah oleh siapa, Pastor? Di organisasi yang ambil keputusan adalah pimpinan yang ada di GC. Jadi dirubah oleh siapa doktrinnya? Ah, Mungkin Pastor bisa segera tanggapi. Memang Nyonya White juga sudah alami ya, dan dia juga sudah beritahukan kepada kita jauh hari sebelumnya bahwa memang agen-agen kuasa kegelapan itu akan ada terus sampai penutupan pintu kasihan. Di agen-agen kuasa kegelapan itu tadi ya, kaum-kaum eh, secret society ya yang diselundupkan. Mereka ada di sana. Mereka ada di sana. Dan mereka itu eh, walaupun sama-sama di sana dikendalikan oleh kuasa kegelapan yang banyak itu. Sister White juga pernah mengalami hal yang sama ketika Jones dan Wagoner itu ya. Dia itu dianggap hmm, tidak benar karena masih muda dan lain sebagainya. Tetapi ternyata itu yang di Tuhan pakai. Ya, bahkan Nyonya White juga diberitahukan ketika komite-komite yang ada di General Conference juga 80-90% itu dikuasai oleh iblis. Bukan orangnya iblis, tetapi kuasa kegelapan itu menguasai mereka. Sehingga keputusan yang ada itu dari kuasa kegelapan. Dan juga yang dialami oleh Nyonya White sendiri ya. Tapi hasil dari keputusan itu dikatakan Tuhan akan kendalikan, luruskan sesuai dengan rencana Tuhan. Tentunya yang terbaik. Ya. Sama dengan sekarang juga. Jangankan di General Conference. Di jemaat-jemaat, majelis. Lihat saja kalau berantem-berantem, itu kuasa kegelapan ada di sana. Kalau berdebat-berdebat, orientasinya cuma kepentingan diri, itu kan kuasa kegelapan ada di sana. Sama juga yang di atas sana. Ya. Bukan berarti tidak ada, walaupun para pendeta semua.
Tetapi itu sudah dikatakan apa? Ada susupan-susupan, ada yang diselundupkan. Siapa mereka? Itu tadi yang kita pelajari. Kalau orang Jesuit ya ada, Freemason, bahkan Illuminati ada di sana. Ya. Namanya nubuatan itu ada. Bagaimana kita ketahui? Lihat aja hasil keputusannya. Lalu diturunkan sampai sekarang, sampai ke jemaat-jemaat. Itu dari mana itu? Kalau yang bertentangan dengan Alkitab dan juga tulisan nubuat. Ya, dari situlah. Bahkan kita punya apa? Simbol-simbol, logo gereja kita juga kan udah beda. Siapa yang buat? Saudara ikuti saja itu. Siapa yang buat? Kalau bukan agen-agen Jesuit semua yang ada di atas sana. Nggak perlu kita tutupi. Ini anggota umumnya semua sudah tahu. Itu yang terjadi. Ya. Kita tidak menuduh, tetapi nubuatan digenapi. Ya begitu. Kalau tidak terjadi berarti nubuatan salah dong. Karena terjadi nubuatan dari firman Tuhan itu apa? Benar. Jangan kita menentang, nggak benar ini itu. Loh, berarti kita menentang apa yang firman Tuhan nyatakan. Apakah Alkitab, roh nubuat. Kita menentang Tuhan juga. Jadi jangan kita eh, menghindar. Ya. Apa yang dinyatakan ya terima saja itu. Yang penting kita tidak apa masuk menjadi salah satu di antaranya kan. Itu kita harus berjuang. Yang ditakutkan besok-besok kita dipakai untuk apa? Menjadi alat setan. Itu yang bahaya. Kita berdoa banyak supaya kita punya pimpinan-pimpinan ini yang makin banyak penyerahannya supaya kuasa kegelapan ini disingkirkan satu persatu. Tetapi sampai kedatangan Tuhan katanya apa? Itu kutipan Roh Nubuat tadi. Keadaan gereja kita begini, nggak akan berubah. Maksudnya kuasa-kuasa jahat itu ada terus menguasai gereja kita. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Baik, makasih Pastor. Berikut lagi ada pertanyaan dari Saudara Aknor. Shalom, selamat sahabat. Apa pendapat pendeta mengenai 30 hari doa Ramadan yang disarankan oleh GC? Silakan, Pastor. Ya, ada hal-hal yang eh, Baik, pelajaran pada malam hari ini luar biasa. Jadi, kuasa jahat kita berarti harus diamarkan malam hari ini ya. Oleh agen setan yang bekerja luar biasa untuk menipu, untuk menyusup ke dalam. Dan kelihatannya pelajaran malam hari ini diamenkan oleh sobat saya dari Malaysia, sobat Albert Madin. Dia katakan, amin, pelajaran tadi harus begini amaran-amaran masa sekarang ini. Terima kasih, Pastor. Terima kasih juga Saudara Albert yang memberikan support. Baiklah, saya baca dulu apa masih ada pertanyaan. Ini kelihatannya tanggapan-tanggapan aja. Jason Andrew katakan pengaruh Jesuit sudah ditulis oleh Ellen G. White di buku The Great Controversy. Pastor Ruli juga sangat jelas membuka sepak terjang mereka. Secara pribadi saya kadang heran program doa 77 aneh, sedangkan Yesus berdoa pagi-pagi benar, bukan 77. Inilah kita harus sungguh-sungguh minta doa, minta kuasa Roh Kudus. Nah, ini kira-kira demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau ada yang terlewatkan ataupun ada yang mau raise hand, mau bertanya langsung boleh. Masih ada yang mau bertanya? Oh, ada yang raise hand, Saudara Sudarto. Boleh buka kamera dan bertanya, silakan. Silakan. Iya, selamat malam
Pak Sony sama Pak Ruli Pilar. Selamat malam. Terima Ya, kasih, senang melihat Pak ya. Sudah. Eh, yang mau saya tanyakan, tadi dikatakan Pak Ruli bahwa sudah dinubuatkan bahwa di jemaat kita akan ada penyusup-penyusup dari agen kejahatan. Tetapi, eh, maaf, tetapi kita dikatakan tidak boleh keluar dari jemaat. Berarti kita cepat atau lambat akan terkena pengaruh dari penyusup-penyusup kejahatan itu. Apalagi kalau mereka adalah staf-staf atau petinggi-petinggi gereja. Kan dengan mudahnya mereka akan mempengaruhi jemaat di dalam sidang itu. Terima kasih. Yula, punya pertanyaan. Sahabat Pastor, saya mau bertanya, kalau hari Sabat umat Tuhan dan hamba Tuhan suka membahas hal-hal yang omong kosong. Ada di sekeliling kami dan pertanyaan saya, dalam setiap Sabat pembangunan selalu masak-masak atau konsumsi-konsumsi dan kebanyakan masak pada hari Sabat, tapi kalau dikasih tahu tidak boleh. Tapi selalu ada alasan bahwa itu tidak apa-apa karena alasan pelayanan untuk beri makan banyak orang. Jadi kata mereka bilang tidak apa-apa karena ini pelayanan. Gimana itu, Pastor? Pendeta, silakan. Ya, inilah dia masalah hari Sabat sudah dianggap biasa. Ya, siapa yang mulai? Para pimpinan kita yang terhormat. Sehingga diturunkan juga sampai ke jemaat cabang-cabang sama. Tadi Nyonya White katakan ya, hari Sabat akan dianggap tetap hari Tuhan, tetapi dianggap biasa-biasa saja. Sehingga orang tidak takut lagi ketika melakukan hal-hal yang menyimpang di dalam pengudusan Sabat yang sebenarnya. Jadi itu yang terjadi. Kalau omong kosong udah pasti itu suatu apa dosa. Jangankan omong kosong, tertawa juga. Nggak tahu tertawa apa, ngakak segala macam. Itu dosa. Apalagi hari Sabat, menajiskan Sabat Tuhan. Dan hal-hal yang lain lagi. Ya. Dulu, orang-orang kita, orang-orang tua kita, hari Sabat itu strict sekali. Iya. Dan itu harus sebenarnya terjadi. Tapi sekarang, coba saudara perhatikan. Makin hari makin apa? Seperti hari biasa jadinya. Coba perhatikan. Hari biasa dengan hari Sabat sudah sama. Sama-sama cuci piring, sama-sama masak. Benar? Sama-sama Nah, bicara dengarkan. omong kosong, tertawa ke sana kemari, senda gurau. Nyonya White katakan kita tertawa, ya, joking, senda gurau, berdosa itu dicatat. Bahkan jangankan di gereja, di luar gereja, masih 24 jam hari Sabat, kita melakukan itu, catat semua itu. Tidur hari Sabat, kena, kecuali sakit. Tidur juga, Nyonya White katakan dosa kita. Yang dilakukan hari Sabat apa? Perlawatan yang benar. Mengunjungi yatim piatu. Janda-janda yang berkekurangan, bukan janda kaya. Seterusnya. Itu yang benar. Nah, reformasi Sabat perlu kita ketahui dan dilaksanakan dengan benar. Jangan sampai kita terjerat di sana, karena ya mungkin ada masukan-masukan dari orang-orang lain yang punya jabatan, sehingga kita anggap itu benar. Reformasi Sabatnya salah. Di Belanda sini enggak ada lagi yang melawat, Pak. Oh begitu. Enggak ada. Iya, biar tahunan enggak ke gereja, yang perlu perpuluhan masuk sini kan lewat bank, otomatis sharing. Mereka enggak perlu lagi datang di kita. Ya, itulah dia. Sama di Jerman juga begitu. Iya, Ya, seperti itulah. Jadi kita sudah tahu. Ya, sebenarnya kita boleh menganjurkan tua-tua majelis untuk melaksanakan perlawatan. Karena yang sakit atau yang tidak bisa ke gereja itu kita lawat.
Pendetanya aja perempuan. Ada yang protes malah dimarah, 3/4 setuju, 1/4 yang diem aja karena enggak berani bicara. Iya. Iya. Ya, jadi Pendeta, ada banyak perlu direformasi. Tetapi siapa yang mau reformasi? Kalau kita Iya, cuma siapa? sendiri, mereka ada 100.000, kita kalah suara kan? Ya. Nah, Malam pendeta. pendeta, malam. pendeta, boleh tanya sedikit? Ya, Kalau silakan. misalnya Silakan. saya merawat orang sakit hari Sabat, dia minta saya selalu, saya bilang saya tidak mau kerja hari Sabat. Enggak, kamu cuma mandiin saya aja sama kasih makan pagi, tapi tidak masak. Tapi nanti saya bilang, gaji yang kau kasih pun hari Sabat itu bukan keuntungan buat saya. 100% saya kasih Tuhan sebagai ucapan terima kasih dan sebagai perpuluhan. Bukan perpuluhan, itu milik Tuhan 100% saya bilang. Saya sebenarnya sudah tidak mau bekerja walaupun merawat orang sakit pendeta pada hari Sabat. Manakah yang terbaik pendeta? Saya tidak mau terpengaruh untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haruskah saya tetap merawat dia? Iya Terima kasih, dong. pendeta. Iya, Kita memang orang perlu sakit. bertanya langsung kepada Tuhan. Tuhan, ini benar. Karena Tuhan sendiri. Kita nggak bisa percaya 100% kepada orang-orang sekitar kita. Walaupun itu, Betul, pendeta. walaupun hamba Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan sendiri. Roh Kudus. Jadi berdoalah, Tuhan, saya mau bikin ini. Kasih tanda, ini salah atau benar. Begitu. Iya, Harus minta tanda langsung kepada Tuhan, jangan sama orang-orang lagi. Karena apa? betul, pendeta. Kuasa kegelapan itu udah nyamar di dalam. Dia itu bisa menyerupai hamba-hamba Tuhan, Iya, tua-tua gereja, semua. Teman-teman iya. iman, bahkan keluarga. Boleh, Itu kita nggak. boleh saya tambahkan, kalau harus seperti menolong orang sakit, tapi kerjakan yang ringan, Betul, tidak betul. Itu saya yang berat. lakukan. Kayak seperti Betul. kita di rumah sakit dulu, rumah sakit Iya, Advent, kita tolong, tapi tidak yang berat. Seperti kita bikin, seperti mereka yang kerja di PT, di bagian massage semua. Kita tidak bikin massage, tidak urut, betul. cuman kita bikin exercise yang ringan. Betul, 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 Tan. Waktu saya juga di Rumah Sakit Cikini, Jakarta, saya juga itu lebih baik saya memang libur lebih menyenangkan. Tapi memang kalau harus kerja dapat jadwal saya merawat. Cuman merawat orang sakit, tidak masak, tidak nyapu, tidak ngepel. Hanya merawat orang sakit itu dan mencatat Ya. segala kegiatan itu saja. Nah sekarang di Amerika ini begitu banyak, semuanya saya tanya sama Tuhan memang. Yang mana harus saya lakukan bekerja itu? Banyak pertanyaan. Sampai sekarang saya belum putuskan memang. Walaupun beberapa pekerjaan itu mengharapkan saya untuk bekerja. Saya harus fokus pada Tuhan sebelum saya putuskan. Makanya saya tanya, benar-benar saya tanya kepada pendeta, kepada kita semuanya, ini benarkah? Yang mana yang benar ya Tuhan? Nah, sampai sekarang, walaupun saya bilang tunda saja dulu, saya akan mau mendapat jawaban dari Tuhan. Itu pendeta, betul apa kata pendeta sampaikan. Terima Iya. kasih. Jadi kita jangan percaya manusia. Kecuali kita konfirmasi sama Tuhan, sama Alkitab, Roh Nubuat, sama Roh Kudus, baru kita apa? Kalau masih ragu-ragu, tetap bertanya sama Tuhan. Itu yang paling pas, paling pasti. Karena sekarang ini setan itu luar biasa. Tapi Pak Ruli, andaikan ibu itu tadi jatuh sakit, dia masuk rumah sakit, kan juga dirawat sama suster, dirawat sama dokter. Iya. Jadi dia juga harus begitu, kita juga harus begitu, tapi kita tahu bahwa kita tidak perlu uang. Rumahnya kotor sekali tuh orang, seadanya kita bersihin, atau dia kencing, dia apa, keleleran di lantai. Nah, memang berat, tapi itu Tuhan dibantu. tahu. Iya. Itu pasti. Itu pasti. Ya. Itu pasti, Karena kita Bu, kalau pasti. sakit juga di rumah sakit, walaupun dia orang kafir atau dia tidak beragama kayak di Belanda sini, mereka membantu kita dengan sepenuh hati. Jadi Iya, bagaimana betul, kalau Ibu. bagaimana itu kalau saya orang sakit terus saya nggak datang cuma karena saya takut, saya tunggu Tuhan. Kita kan ada hati nurani, Tuhan kasih kita kasih juga buat orang-orang yang perlu sekali. Kalau memang dia cuma masih bisa ya kita bilang jangan ya, kamu masih bisa, saya ke gereja.
Gitu aja. Ya, Betul, betul, itu betul. Waktu sahabat tuh dia bilang, saya harus ke gereja, Bu. Jadi saya cuma mandiin ibu dan kasih makan. Tapi tidak masak ya yang sudah ada. Atau saya tinggal panaskan Iya, saja. Dia mengerti Iya, kok. itu Dia kan ngerti, bisa. saya ini hari, apa ya, hari Sabat. Dia mengerti udah berapa atau kasih tahun. roti saja, makan Tahun. roti. Iya, iya, iya katanya. Iya katanya. Itu Amin. Baik kita sekali lakukan tuh sejak Terima kecil. pasiennya. kasih sudah berbagi-bagi pengalaman. Baiklah, waktu juga kita kelihatan yang sudah melebihi. Tapi sebelum kita akhiri, saya lihat ini ada satu pertanyaan yang mungkin bagus untuk pendeta jawab. Ini yaitu dari Kaila. Dia katakan, Pak Pendeta, apakah pandemi akan terjadi bulan depan? Karena saya ada dengar seperti itu dari di podcast dan sepertinya undang-undang Omnibus Law juga akan dijalankan. Apakah ini hubungannya dengan Sunday Law? Apakah ada hubungannya dengan Sunday Law? Nah, silakan Pastor. saudara perhatikan ya kutipan Roh Nubuat. Hal-hal yang memaksakan hati nurani itu mengarah ke sandilo. Sekarang, waktu saudara akan disuntik, itu dipaksakan atau enggak? Coba alami. Paksa. Nah, kemudian urus administrasi, Anda pengenal, semuanya sudah harus digital. Kalau tidak, enggak bisa begini, enggak bisa begitu. Itu hati nurani dipaksakan atau enggak? Paksa. Itu paksakan itu. Ini semua yang Nyonya White katakan mengarah ke Sandelo. Ini yang namanya pra Sandelo atau Sandelo Junior. Ini semua sadar nggak kita? Lalu ini bicara masalah pandemi, Omnibus Law. Semua arahnya ke sana. Ada 9 bidang, semuanya mengarah ke Sandelo. Di agama sudah pasti, masalah kesehatan, ya, ekonomi, masalah sandang pangan, ya, perumahan, ya, tentang ada spiritisme itu ya dicampur di sana. Ada 9. Semua itu memaksakan hati nurani. Karena ujungnya Sandilo itu puncaknya ketika kita dipaksakan di sana. Jadi sangat simpel sebenarnya. Nggak usah banyak pikir banyak. Ini begini enggak? Enggak. Kita dipaksakan enggak? Oh dipaksa. Nah, sudah. Kita lagi dilatih. Supaya waktu Sandelo nggak lagi ada yang menolak. Udah biasa. Oh, Jadi hati-hati ya. Apapun itu. Sekarang ini. Apapun itu. Sebenarnya saya mau minta ini Pak Simbolon ini ya. Bersaksi cuma waktunya ya. Bagaimana masalah Ya, mungkin keuangannya, next time ekonomi. Pak Simbolon akan ikut nih. Apalagi yang berhubungan dengan digital, dia paling tahu nih CBDC. Itu Nah, ya. Jadi semua nanti itu kita perlu tahu pada kesempatan berikut mungkin bisa berkolaborasi dengan saja atau ya. Jadi kita sudah tahu. malam, Pastor bisa bertanya satu kali lagi. silakan terakhir ya, terakhir paling terakhir. Nah, begini, bisa Kak anak perempuan itu sekolah jadi pendeta? Anak perempuan jadi pendeta, bisa kah tidak ya? Silakan Pastor. Nyonya White laki atau perempuan? Perempuan. Jadi siapapun jadi utusan Tuhan tidak masalah. Oh, Tapi Ya. Jadi begini itu masih ada pro kontra di gereja kita khusus. iya. Pro kontra. Tapi yang namanya hamba Tuhan itu artinya yang bergelut di dalam tapi memberitakan kabaran ya, yang belajar Alkitab, juga prakteknya itu mau laki perempuan sama. Oh, Ya, terima tetapi kasih pendeta. itu diserahkan sama kita masing-masing karena eh, yang difokuskan itu anak sulung sebenarnya. Yang milik Tuhan itu anak sulung, mau laki atau perempuan. Itu untuk pekerjaan Tuhan sebenarnya. Baik,
waktu juga lah yang membatasi kita, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memimpin kita sampai pada saat ini. Kita dapat ikuti walaupun ada gangguan-gangguan sedikit di internet, tempat saya juga, cuma secara keseluruhan kita sudah ikuti. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih. Ya, putus.